Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Lamere Kastar MPD MM. Baik, saya sini akan menjelaskan tentang pengertian retailing. Retail adalah suatu usaha atau bisnis yang bertujuan untuk memuaskan konsumen akhir dengan berjualan barang dan jasa sebagai inti distribusi. Dari beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli tersebut, dapat dikatakan jika retail adalah usaha eceran sebagai mata rantaian terakhir dalam distribusi. Usaha ini terdiri dari aktivitas penjualan baik jasa maupun barang kepada konsumen akhir. Konsumen akhir di sini diharuskan sebagai konsumen non bisnis yang hanya menggunakan barang untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual kembali. 3 fungsi yang dikutip dari William R. Davidson. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah: yang pertama, menggolongkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen secara pribadi maupun untuk kolektif. Yang kedua, menawarkan barang dan jasa dengan jumlah kecil supaya lebih mudah dijangkau oleh para konsumen individu atau keluarga. Yang ketiga, menawarkan barang atau jasa dengan beberapa keunggulan seperti jenis retail. Yang pertama, special store. Special store merupakan toko spesial yang menjual produk khusus dalam satu lini. Dalam kata lain, retailer dalam special store melayani konsumen dengan segmen pasar kecil dengan produk-produk khusus. Biasanya special store tidak dalam bentuk yang besar, melainkan dalam bentuk kecil milik pribadi, usaha perseorangan, hingga CP. Yang kedua, department store atau disebut dengan toko serba. Beberapa dengan special store yang hanya menyediakan produk dalam satu lini. Department store atau toko serba menawarkan produk lebih banyak dengan berbagai pilihan. Umumnya department store tergolong usaha bervolume besar. Department store dibagi lagi ke dalam 2 jenis, yaitu linen department store dan limited line department store. Yang ketiga, convenience store. Convenience store merupakan toko kecil yang biasanya terletak di wilayah permukiman maupun di wilayah hingga trafik dengan waktu operasional buka hingga 24 jam. Barang atau produk yang dijual pun sangat beragam, mulai dari minuman, snack, rokok, dan lainnya. Pengertian wholesaling. Wholesaling adalah sebuah tindakan di mana penjual akan membeli barang dalam jumlah besar dari produsen hingga diskon. Setelah itu ia menjualnya kembali ke retail dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, retailer adalah menjual produk dalam jumlah yang lebih kecil dengan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Produsen biasanya akan mencari produk yang sedang tren untuk memastikan bahwa mereka dapat memasok barang terbaru untuk retailer. Jenis-jenis wholesaling. Yang pertama, market wholesaler. Market wholesaler adalah jenis model bisnis wholesaler yang paling banyak digunakan. Model bisnis ini mengacu pada pembelian produk dalam jumlah yang besar untuk dijual dalam jumlah yang lebih kecil dengan harga yang tinggi. Wholesaler tidak memproduksi produk mereka sendiri, namun mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang produk yang dibeli untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk mulai menjual ke retailer. Yang kedua, broker. Jenis model bisnis wholesaler berikut yang kerap digunakan badan usaha adalah broker. Broker biasanya tidak memiliki produk yang dijual, mereka justru adalah perantara atau operator wholesale dan klien-kliennya. Seorang broker akan menegosiasi kesepakatan yang terbaik antara kedua belah pihak dan bekerja untuk komisi. Itu wholesale. Berikut adalah penjelasan menurut Lucky Break Consulting. Fleksibel. Yang pertama itu fleksibel. Pengusaha dapat mengatur jadwal dengan lebih mudah. Model bisnis secara tidak langsung mendorong pengusaha untuk lebih efisien. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan persediaan yang tidak dijual dalam inventaris. Yang keempat, badan usaha tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk proses produksi dan pengemasan. Yang kelima, meningkatkan postur badan usaha di pasar. Pengertian logistik. Donald Walters menjelaskan bahwa pengertian logistik adalah fungsi yang lebih melibatkan alur perpindahan
mengatur perpindahan suatu produk dan menyimpan material dalam perjalanan dan pengiriman awal dengan rantai pasok dan sampai di tujuan pelanggan akhir. Tujuan dan manfaat logistik. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkat kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan. Bowersock mengatakan setidaknya terdapat dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Pertama, faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang dihadirkan perusahaan pada konsumennya. Kedua, faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang baik bagi konsumennya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.